Satu di antara 40 pendiri Jackmania, Tammy Meliana, merefleksikan perjalanannya sejak pertama kali bergabung dan mendirikan Jackmania. Tammy juga merupakan sosok yang konsisten menggaungkan gerakan Tribun Tanpa Asap sejak tahun 2019. Dia juga berharap Persija Jakarta kembali meraih gelar juara di Liga 1 2024-25. Nama saya Tammy Meliana, saya seorang ibu rumah tangga, anak satu, single parent, mulai suka bola, entah dari kapan ya, karena dari kecil banget. Dulu taunya dari bokap tentang Persija, Pelita, sering diajak nonton, sering diajak, bokap tuh sering ngelatih anak-anak SD, sering ikut ke lapangan, akhirnya suka bola dan main bola juga sih sebetulnya, agak tomboy sih dulunya. Sekarang aja udah insaf ya. Jadi pertama kali nonton bola tuh lupa di mana, karena masih kecil banget. Kata mama sih dari umur-umur 2 tahun. Nah, apa ya lupa lah, pokoknya dari umur setahun aja udah diajak lah, setahun 2 tahun udah diajak. Cuma mulai nonton sendiri itu dari SD. Sering naik sepeda, nyari-nyari lapangan bola yang sering nyarin Tarkam kayak gitu kan, deket-deket rumah dulu banyak ya. Rumah kan dulu di Cilandak, sekarang pindah ke Jagakarsa. Terus setelah itu ya kalau untuk kisahnya sih mungkin saya agak lupa-lupa dikit gitu. Cuma emang suka bola tuh dari kecil gitu. Jadi ya nggak yang kaget tentang sepak bola lah, pencinta sepak bola lah gitu. Tapi bukan yang tahu banget tentang sepak bola, tapi mulai-mulai kenal tentang sepak bola Indonesia tuh pas pas udah ada. Enggak. Jadi sebelum ke Persija itu ke Pelita Jaya. Pelita Jaya karena waktu itu zaman-zaman SMA. Ya tahun-tahun 9, saya SMA lulus aja 97, 95. Entahlah antara 95 atau 95-an lah gitu ya, itu ikut satu supporter sepak bola dari tim Pelita Jaya namanya Komandos. Nah disitulah mulai kenal sama Bung Ferry, kenal sama beberapa teman pendiri Jackmania gitu. Nah karena kan kalau kita terus-menerus dukung tim, memang sih pada saat itu Pelita Jaya ada di Jakarta ya. Cuman kita berpikir kita ini orang Jakarta, tapi kita bisa aja ke daerah. Tapi pada saat itu kenapa kita nggak dukung tim dari yang asli Jakarta gitu kan. Nah saat itu kan memang Persija tuh nggak ada supporternya sama sekali gitu loh. Nah setelah itu adalah omongan-omongan yang kita dukung aja Persija ya. Kalau Persija kan murni ada di Jakarta. Kalau Pelita itu bisa ada di mana-mana karena kan punya swasta saat itu kan. Nah akhirnya terbentuklah kita hijrah ke Persija dengan segelintir teman-teman yang dari Pelita Jaya, dan saat itu juga ada Mas Gugun kan. Akhirnya terbentuklah Jackmania di tahun 97 dengan pendiri Jackmanianya ada 40 orang, 39 laki-laki dan saya satu-satunya perempuan saat itu. Sampai sekarang sih sebetulnya. Karena kan nggak ada tambahan lagi kalau pendiri ya kayak gitu. Terus kecintaan saya sama Persija ya mungkin saat-saat sempat ada masa-masa yang saya nggak nonton beberapa tahun karena kondisi kesehatan saya saat itu. Tapi setelah saya pulih, akhirnya saya nonton lagi sampai sekarang ya, meskipun kalau sekarang tuh terkendala sama anak gitu kan, sama waktu. Karena kalau seandainya malam gitu kan lumayan ya kalau main malam, apalagi kalau mainnya agak jauh, pulangnya malam itu kan kondisinya yang ngeri juga gitu kalau pulang malam sendiri. Karena saya tuh nggak terbiasa dengan ikut rombongan, karena kalau rombongan nunggu lama-lama jadi malam kayak gitu. Jadi paling kalau mau naik angkot, naik apa, tapi saya tetap nonton sih. Dari zaman dulu ya. Kalau dari tahun 97 di awal-awal pendirian Jackmania, Jack Angel ada segelintir, tapi rata-rata mereka ngikut sama cowoknya. Tapi banyak yang nggak mau jadi anggota, jadi hanya ikut misalnya pada saat nonton bareng sama cowoknya kayak gitu kan. Nah kan kita tuh yang kok kayaknya kalau nonton bola tuh tabu banget sih buat perempuan gitu, kok kayaknya serem banget sih buat perempuan. Tapi sebetulnya kalau kita nonton tuh nggak seserem itu gitu kan, nggak mungkin zaman era 90-an orang masih mikirnya perempuan lo nonton bola gitu buat apaan gitu kan. Tapi lambat laun di tahun 98 kalau nggak salah, nah Bung Ferry akhirnya mencetuskan nama Jack Angel itu dari kalau dia ngelihat kalau itu Jackmania, Beatlemania dari Charlie's Angels.
Angels itu kan malaikat ya. Malaikat itu kan identik dengan cantik gitu kan. Jadi eh, malaikatnya Jackmania ya Jack Angel. Tapi Jack Angel tuh nggak berdiri sendiri. Jadi Jack Angel tuh hanya sebutan untuk supporter Persija Jakarta yang beranggotakan namanya kan Jackmania. Nah perempuan ini kita sebutnya Jack Angel. Tapi tetap berKTA-nya Jackmania. Kayak gitu. Itu hanya sebutan aja sih. Kayak gitu. Nah Jack Angel tuh lambat laun dari di tahun 97, 98, tahun 90-an itu masih ya dibilang tuh belum banyak-banyak banget. Tapi di era 2000-an sampai yang sekarang era 2002, 2000, 2022, 2020 dan seterusnya makin banyak. Tapi sekarang lebih banyak yang apa ya? Bisa kayak waktu itu saya bikin tribun satu Jack Angel satu tribun pernah nih. Saya mau ngumpulin Jack Angel. Awal-awal sih banyak. Yeah. Awal-awal banyak gitu yang ikut satu jadi pada saat itu di Patriot di Tribun Timur kursi merah itu banyak yang ikut kan, tapi kesana sananya pas di GBK nggak mau takut ketinggalan dari teman-teman Korwil, takut ketinggalan dari teman-teman yang lain, akhirnya lama-lama sedikit gitu sampai sekarang kalau disuruh nggak ntar dikit gitu. Jadi sebetulnya saya nyiptain tuh bolehlah sekali kalau misalnya lawannya tim-tim gede gitu kita ngumpulin di satu kan. Kalau Jack Angel kalau kita kumpulin di satu tribun gitu kan rame ya, suaranya kan khas kan. Kalau misalnya nyanyi dalam satu tribun nyanyinya sama, ngechantnya sama, tapi kan kalau suara-suara perempuan tuh khas gitu kan. Nah itu tuh rata-rata kalau kita ngadain satu Jack Angel satu tribun itu selalu rame dan selalu menang. Nggak tahu kenapa selalu menang aja pokoknya. Terakhir di 2019 kayaknya, 19 kayaknya. 2019 terakhir tuh 2017 kayak awal apa 2016 saya lupa tuh. Awalnya diantara gitu cuma lama-lama ya udahlah nanti lagi deh gitu. Niatnya sih nanti antara lawan Persib atau lawan Persebaya, tapi nggak tahu deh gimana. Nanti coba di sounding lagi kali aja. Banyak yang mau akhirnya kita ngumpul gitu satu ini kan. Udah lama banget ya. Udah lama. Cuman kalau misalnya kita main di GBK kendalanya adalah kalau misalnya lawan tim-tim gede yang nonton kan banyak banget jadi nggak terkoordinir dengan baik gitu loh. Orang penuh banget kan, pasti penuh banget gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya kita mainnya di Patriot masih agak gampang karena kita bisa nyekat. Kalau di GBK pernah tapi agak kurang karena kita ngambilnya space-nya di paling ujung gitu agak susah di skat karena kan dia lebar gitu kan. Kalau di Patriot kan ya udah kita ambil satu yang merah dari ujung ke ujung kita ambil kita skat udah di situ gitu. Atau deh nanti kita lihat aja deh. Cuma sekarang kondisi Jack Angel tuh kurang lebih ya 10% dari jumlah Jackmania lah. Oh, nyampe 10%. Sampailah 10% ya. Kalau sekarang ya, karena kan banyak yang sekarang emang banyak banget cewek-cewek yang nggak takut untuk nonton bola sendiri gitu, udah nggak tabu lagi, udah karena kita nggak pernah berantem kan, nggak pernah ada berantem gitu kan, ya kalau anggaplah kalau kita nonton home rata-rata aman-aman aja gitu kan, udah nggak ada yang kayak gitu-gitu, udah zaman digital, mau berantem pakai digital. Jadi gini. Latar belakangnya terbentuk agar itu Tribun Tanpa Asap. Nah sebetulnya sih kalau Tribun Tanpa Asap itu gagasannya sih ada dari beberapa sih mungkin ya. Ya saya sih nggak mau ngomong belak-belakan di mana, cuman karena kita pada saat itu pernah nonton di Singapura pas Persija waktu itu ikut AFC Cup kan ikut. Nah di sana tuh nontonnya di stadion Jalan Besar terbuka kan, tapi di sana ada yang ngerokok nih 2 anak langsung diseret sama security-nya. Gak boleh ngerokok, kalau ngerokok didenda. Ya kita kan nggak tahu ya namanya biasa di Indonesia bebas segala macam, tapi sebetulnya emang ada yang melatar belakangnya juga sih saya. Kalau untuk cerita saya sendiri, bapak saya kena kanker paru, udah meninggal 1 tahun berjuang meninggal, padahal dia nggak ngerokok. Jadi hanya kena imbas dari perokok aja, dia perokok pasif kan. Nah satu hal lagi, akhirnya tergagasnya di 2019 itu masih kampanye waktu itu, kampanye Tribun Tanpa Asap tapi sebatas Jackmania. Jackmania ada Tribun Tanpa Asap, saya mikir gini, kalau seandainya Tribun Tanpa Asap, waktu itu ketuanya masih Bung Ferry. Nah, kalau ada Tribun Tanpa Asap, ada kampanye, tapi kondisinya kita nggak ada yang apa ya, hanya cuman tagar, nggak ada yang
keliling untuk cuma nggak ada yang action gitu di lapangan pasti tetap masih ngerokok kan. Bodoh amat sama tagar Tribun Tanpa Asap gitu. Gue mau ngerokok, gue beli rokok, gue punya duit buat beli tiket, kan gitu rata-rata ya. Gue punya duit buat beli tiket, gue punya duit untuk beli rokok, kenapa lu larang kan gitu. Nah di 2019 saya berpikir gini, ini udah berapa kali pertandingan, ada itu masih kampanye aja, ada kampanye Tribun Tanpa Asap tapi masih pada ngerokok. Akhirnya saya izin ke Bung Ferry. Semua harus dengan izin aja. Saya ngikutin aturan organisasi banget deh. Meskipun saya pendirinya, tapi tetap saya harus ikutin aturan kan. Nah, akhirnya saya izin ke Bung Ferry, boleh nggak Bung, saya keliling untuk nertipin anak-anak yang ngerokok. Tapi itu baru sebatas, Mas matiin rokoknya. Saya jalani, Mas matiin rokoknya, terus tuh jalan tuh, satu tribun saya jalanin gitu. Tapi saya jalan ke sana, ini nyalain. Saya udah jalan ke sana, ini nyalain. Yang tadi saya tegur, ini nyalain semuanya. Bukan karena di situ banyak anak-anak juga, tapi kan kebayang nggak kalau kita ngerokok, ngechance gak sih? Bisa nyanyi nggak sih? Kan nggak mungkin lagi ngerokok Persija susah gitu kan. Akhirnya saya inisiatif bilang sama Bung Heri, Bung gimana ya nertipin anak-anak yang memang agak susah. Coba kita kasih reward kalau mereka nggak ngerokok. Oke lah, nanti dari PP Jackmania pengurus pusat Jackmania bikin kaos. Kalau memang dia nggak ngerokok, dia mau untuk nggak ngerokok, pada saat kita suruh dikasih kaos. Tapi saya nggak tahu orangnya juga. 1-2 kali saya tegur, dia masih tetap ngerokok, ngapain gue kasih kan gitu. Tapi kalau 2 kali ditegur, terus dia akhirnya berhenti untuk nggak ngerokok, saya akan ngasih gitu kan, ada rewardnya. Itu di tahun 2019 kalau nggak salah. Tapi terus saya mikirnya, ya udahlah, saya action aja terus bodo amat mau orang nanti berhenti ngerokok atau enggak. Tapi di tahun 2019 itu menyeramkan banget. Itu pertama kali kampanye keluar, IG saya dihack. Ada IG saya dihack, akhirnya bisa dibalikin lagi sama anak Jackmania juga. IG saya ada yang bikin cloning, ada bikin juga IG atas sama saya yang di situ ada tulisannya Open BO, ada IG saya banyak banget deh dari mereka yang merasa terancam karena saya larang untuk merokok di tribun gitu kan. Padahal itu baru kampanye, belum ada larangan resmi gitu. Nah setelah itu ancaman mau dibunuh, ancaman mencelakain, ancaman apa segala macam. Wah udah saya terima, saya bilang, saya sempat ngomong sama suami saya, gimana saya lanjutin nggak? Kalau menurut kamu benar, lanjutin aja. Meskipun dia perokok. Dia ngomong kayak meskipun dia perokok. Kalau kamu merasa itu benar, kamu merasa di jalan yang benar, kamu merasa ini untuk kepentingan orang banyak, ya jalanin aja. Ya udah saya jalanin. Sampai detik ini. Meskipun saya tahu masih banyak orang yang ngerokok, tapi di samping itu masih banyak banget orang yang sadar. Dan kalau sekarang saya udah nggak butuh lagi bilang, Mas matiin rokoknya. Sorry banget nih ya, udah 6 tahun ya. Kalau yang ngerokok, ya saya ambil potekin depan mukanya segini. Ambil potekin kayak gini. Kenapa? Karena kalau sekarang semenjak 2020 atau 2021 pas mulai ada liga lagi kan sempat yang berhenti karena Covid kan. Nah itu memang aturannya sudah resmi dari Jackmanianya sendiri sama Persijanya sendiri. Ada larangan untuk tidak merokok di tribun. Kalau tribun berarti kan bukan area tribun timur aja. Utara, selatan, barat juga. Berarti kan semua tribun kan. Dan mereka pikir kalau mereka di utara mereka bisa bebas. Kalau mereka di selatan mereka bisa bebas. Karena saya ada di timur. Harusnya kan itu dari kesadaran sendiri. Kebayangkan 6 tahun saya ngelilingin tribun tanpa nonton Persija sedikit pun. 6 tahun saya keliling tribun aja. Ini dari mulai prit, kadang belum prit tuh mulai kick off, saya udah keliling tribun. Wah dia ngerokok nih. Itu hidung udah yang kecium tuh ada aroma, wah gue harus keliling kayak gitu. Karena saya tahu di tribun timur itu banyak banget anak-anak kecil yang mau nonton, banyak banget orang yang mau nonton dengan nyaman. Meskipun dia perokok, dia akan ngerokok keluar dari tribun. Dan seharusnya kalau rokok dilegalkan di stadion, dilegalkan di tribun, nggak akan ada di ring 1, ring 2 pemeriksaan rokok kan. Kenapa mereka pinter banget dari saya untuk ngumpetin rokoknya. Saya selalu bilang gini, biarin aja kalian bisa lepas dari ring 1 dan ring 2, rokok bisa masuk, tapi nggak bisa lepas dari saya, karena saya selalu dapat. Sayang aja kemarin kaki sakit kan, kalau enggak sih mungkin sampai babak kedua dapat banyak. Banyak itu seberapa banyak itu kalau di itu ada berapa? Satu kantong plastik sedang. Itu kadang bisa sampai 15 rokok yang masih isi, meskipun isinya 3 atau 4, sisanya atau ada isi setengah atau ada isi 1 ya, itu bisa sampai 15. Paling dikit banget itu ada
6 bungkus rokok, belum lagi rokok yang satuan. Yang mereka baru mau ngerokok, saya ambilin koreknya juga. Itu padahal udah ada pemeriksaan di ring 1 dan ring 2, tapi di tribun saya masih bisa dapet. Berarti masih Iya. ada celahnya Iya. gitu. Di situ padahal masih ada korlap, masih ngerokok juga. Ada koril, masih ngerokok juga. Ada steward, nggak ngaruh tuh steward. Stewardnya juga nggak ada kerjasama. Padahal kan dia bagian dari Panpel Panpel Persija kan. Harusnya juga kerjasama kan, bukan cuma saya sendiri. Capek, kadang capek sih, lelah banget. Tapi saya mikirnya, kesian banyak anak-anak kecil gitu. Karena jiwa saya ibu-ibu, jadi kesian loh, dia kan mau nonton juga. Gue aja keganggu sama asapnya gimana yang kecil-kecil. Tapi ya saya juga bingung gimana caranya untuk menyadarkan mereka supaya nggak ngerokok di tribun gitu loh. Dan kalau emang sampai masuk berarti terniat ngumpetin rokoknya kan. Astagfirullahaladzim. Waduh banget. Kayak gitu. Tapi kalau untuk kan ini udah cukup lama, udah 6 tahun gitu. Dan itu Bunda selalu ngerjain sendiri. Iya, selalu ngerjain sendiri. Di awal-awal dulu, awal-awal masih kampanye masih dibantu sama Korlap. Sampai pernah ada mau ditonjok, dikasih jari tengah, disamperin mau ditonjok, tapi saya keburu dibantu sama Korlap, akhirnya nggak jadi. Banyak ketemu orang mabuk yang saya dijorokin, akhirnya kaki kanan saya retak, geser dan retak, itu lawan PSM di GBK. Saya lupa tahunnya, cuman kaki saya retak aja, karena berbalik. Saya nyuruh dia matiin rokok, saya nggak jorokin apa, tiba-tiba saya jorokin gitu, berbalik badan, krak. Itu. Tapi tetap aja masih mau digimanain, tetap aja saya masih gimana ya, nggak bisa gitu yang orang ada yang ngerokok tapi saya nonton gitu tuh nggak bisa. Kecuali pada saat waktu itu lawan apa terakhir yang sebelum lawan Persita di JIS tuh, karena saya pengen nonton. Jadi babak kedua 20 menit akhir saya nonton. Saya pengen nonton nih, pengen nonton aja sekali ini aja nonton. Meskipun di belakang pas-pas ya paling jalan dikit, matiin nggak? Udah gitu. Matiin nggak rokoknya? Kadang kayak gitu-gitu aja gitu. Cuman saya jadi terpaksa nontonnya di YouTube lah, di akunnya Persija lah, di mana di BRI lah gitu yang saya bisa nonton. Padahal saya ada di stadion gitu. Ya pengennya sih ada yang bantuin gitu, karena kan saya makin nambah umur gitu kan ya. Maksudnya kalau seandainya saya muter turun naik tribun gitu kan, saya juga pengen nonton gitu. Tapi nggak tahu kenapa hati saya tuh yang ya udahlah, tugas lu ini gitu. Padahal secara tidak resmi juga saya nggak terlibat di situ gitu. Cuman ada apa ya namanya, ada apa ya kalau ya tuh susah itu untuk udah nonton aja nonton gitu, nggak bisa. Kalau dia ngerokok, udah gue harus gerak gitu. Ya udah, 6 tahun udah kayak gini. Berarti mungkin ada pesan benar buat Jackmania depannya seperti apa tentang rokok ini? Ya kalau buat Jackmania, tolong sadar dirinya gitu. Kalau seandainya merokok, emang rokok itu bisa sampai masuk ke tribun, kalian bisa nyembunyiin rokok di tribun, tolonglah. Kalau mau ngerokok keluar tribun dulu, jangan di tribun. Tolonglah taatin aturan yang sudah dibuat sama tim kalian sendiri, karena yang buat bukan saya. Saya cuma menjalankan karena kalau cuma kata-kata aja di Instagram, di caption Instagram gitu, itu nggak akan bisa bikin kalian untuk sadar gitu. Tapi kesadaran itu datang dari diri kalian sendiri gitu. Ya jangan cuma mikir kalian punya duit untuk beli rokok, tapi kalian harus mikir juga sekeliling kalian juga butuh kenyamanan untuk nonton, kenyamanan udara juga, nggak yang kipas-kipas gini tapi nggak berani negor gitu. Pas saya udah ada, makasih bunda udah negor, dari tadi saya pengen negor tuh nggak bisa, kayak gitu-gitu kan. Banyak anak kecil yang menonton, kadang gini, ya pindah aja gitu, bukan masalah pindahnya, tapi kesadaran kitanya aja gitu. Kenapa sih, bisa nggak sih, emangnya tuh kalau nggak ngerokok 2 kali 45 menit tuh bikin kalian mati gitu kan, enggak juga gitu ya. Bikin kalian nggak keren kan, enggak juga gitu ya. Paling nggak udah jalan 6 tahun ini ya cobalah sadar diri dikit gitu. Masa nggak mau berubah sih? Kalah loh sama tim lain, padahal kita penggagasnya Tribun Tanpa Asap, tapi kalah sama tim lain yang bergeraknya jauh lebih cepat loh dari kita. Mohon kesadarannya please. Tapi kalau untuk pesan buat Persija gitu Bunda, atau Panpelnya juga, atau mungkin ini di luar kita ngomongin asap ya. Ya. Apakah untuk tribun yang khusus keluarga gitu Bunda, mungkin setiap kadang kan nggak semua orang punya rezeki berlebih ya. Kan kalau namanya tribun keluarga dan lain sebagainya kan mereka harus menyediakan tribun yang agak besar. Ya memang sih, tapi kan harga juga beda sama tribun ekonomi. Seharusnya pada saat memang
sudah digaungkan untuk tidak merokok di tribun, itu kan aturan yang tertera pada saat kita masuk stadion, announcer kan selalu ngomong, tolong dilarang merokok di tribun. Itu kan udah jelas banget gitu, dilarang merokok di tribun. Seharusnya pada saat larangan itu terbentuk, adalah kerjasamanya antara panpel sama stewardnya sendiri gitu, dikasih wejangan supaya kalau yang ngerokok, misalnya ambil aja rokoknya, atau ngomelin, atau kasih tahu, atau ditampol, atau apa kayak gitu, entahlah gitu ya. Mereka mungkin punya mekanisme sendiri untuk orang-orang yang memang ada di tribun. Kan sekarang bukan petugas anggota kan yang ada di tribun kan, tapi kan steward sendiri yang ada di sini nih dilatih untuk bisa bantu, bukan saya doang yang untuk ngambilin rokok gitu. Mereka juga terlatih untuk bisa ngasih tahu ke teman-teman Jackmania untuk nggak ngerokok. Kayaknya sih harus ada kerjasama lagi, ya gitu. Jadi nggak cuman ngandelin saya aja, tapi bisa semua yang steward yang ada di tribun tuh jangan ragu-ragu untuk negur perokok gitu, harus tegas juga gitu. Mungkin ada punishment-nya gitu kan, apa kayak gitu kan bisa aja. Terakhir Bunda, mungkin pesan untuk Persija di musim ini seperti apa? Dengan kedua nih musim sekarang. Iya sih, tapi perjalanan masih jauh ya. Paling enggak saya sih pengennya konsisten kan kayak kemarin menang terus draw kayak gitu kan. Sebetulnya sih kita bisa menang, tapi kenapa dengan 10 lawan 11 lawan 10 pemain aja kita masih bisa ketahan draw kayak gitu, padahal di kandang sendiri. Bukan masalah mainnya di mana sih. Sebetulnya kan kita datang ke stadion juga nggak semata-mata kita memang free dari tugas, dari apa segala macam gitu. Nah pada saat kita ngedukung stadion, kita kan mengharapkan kan ya pasti tim mana sih yang nggak mau menang di home, ya di away kayak gitu kan. Tapi paling tidak ada apa ya, ada semangat. Kalau katanya Gondal Gandul tuh, tim itu band Gondal Gandul kan, semangatku di kakimu gitu. Jadi palingnya pada saat kita ada di stadion, kalian mainnya tuh harus all out. Pokoknya udah nggak mentingin apapun selain bisa memenangkan pertandingan. Saya sih berharap sisa pertandingan ini minimal sekali sih menang terus, minimal sekali tuh seri gitu. Jadi udah kalahnya tuh nggak ada lagi lah gitu. Paling nggak sampai nanti akhirnya bisa di pucuk gitu, bisa dingin lah di atas gitu. Harapannya sih itu ya. Cuma kan balik lagi, saya sih berharap sih bisa tahun ini juara lah. Amin amin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.